Ibadah puasa adalah ibadah yang teramat mulia dan teramat agung, namun pada kenyataannya tidak semua kaum muslimin mampu untuk melakukannya. Disebabkan karena uzur dan sebab-sebab tertentu. Oleh karenanya syariat kita datang dengan makhraj syar'i, dengan jalan keluar berupa rukhsah untuk mereka-mereka yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa dengan mudah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan kita bahas secara singkat, yaitu apa itu rukhsah puasa. Rukhsah secara singkat pengertiannya adalah keringanan yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin dalam menjalankan ibadah, terkhusus dalam menjalankan ibadah puasa. Kemudian, siapa saja yang mendapatkan keringanan dalam menjalankan ibadah puasa, dan bagaimana cara mengganti atau jalan keluar yang Allah berikan terhadap mereka-mereka ini. Yang pertama adalah orang-orang yang sakit dan musafir. Orang sakit dan musafir, ini golongan pertama. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 184, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar." Allah memberikan jalan keluar bagi kaum muslimin yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa disebabkan karena sakit ataupun musafir, yaitu dengan mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah wanita haid dan nifas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwa kami para wanita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat kita. Nah, dari hadis ini kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa wanita yang haid maupun nifas dan tidak mampu menjalankan ibadah puasa, maka cukup bagi dia untuk mengqadha puasanya di hari-hari yang lain ketika dia telah suci dari haid dan nifasnya. Yang ketiga, golongan yang mendapatkan rukhsah ataupun keringanan dalam puasa ini adalah wanita hamil dan menyusui. Nah, untuk wanita hamil dan menyusui, para ulama membagi menjadi dua bagian. Yang pertama, jika kehamilannya atau perempuan yang menyusui ketika dia berpuasa takut terhadap dirinya, artinya takut jika puasanya itu membawa mudarat terhadap dirinya sendiri, maka para ulama mengatakan bahwa cukup baginya untuk mengqadha puasanya di hari-hari yang lain. Yang kedua, jika wanita itu khawatir terhadap bayinya, wanita menyusui, wanita hamil khawatir terhadap bayinya, maka ada dua pendapat. Pendapat pertama ada yang mengatakan bahwa cukup bagi dia mengqadha puasanya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa bagi dia harus mengqadha dan juga membayar fidyah. Namun pendapat yang paling kuat Allah taala alam adalah cukup bagi dia untuk mengqadha puasanya saja. Kemudian golongan yang terakhir yang mendapatkan rukhsah ataupun keringanan dalam syariat kita, utamanya dalam hal puasa, adalah orang tua renta yang tidak mampu lagi untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan ini disebutkan dalam ayat yang sama di dalam surah Al-Baqarah yang kita sebutkan tadi, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin." Adapun orang tua yang tidak mampu lagi untuk menjalankan ibadah puasa, maka cukup baginya untuk membayar fidyah. Bagaimana cara membayar fidyah? Ada dua caranya. Yang pertama, kaum muslimin adalah menyiapkan makanan yang siap saji, kemudian mengundang fakir miskin sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkan. Dan inilah kebiasaan yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika beliau telah memasuki masa-masa tua dan tidak mampu lagi untuk menjalankan ibadah puasa. Atau yang kedua, bisa berupa beras mentah atau bahan-bahan mentah, tapi alangkah afdalnya jika disertai dengan lauk pauk dan lain sebagainya. Pada akhirnya, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa rukhsah kita ini atau rukhsah ini datang untuk menegakkan prinsip toleransi dan keringanan dalam agama kita. Sebagaimana kata Allah, Innallaha yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa agama kita adalah agama yang tidak kaku. Itu disebutkan dalam sabdanya, "In hadzal din yusrun falan yushadda ahadun ad-dina illa ghalabah." Agama kita adalah agama yang mudah dan tidak ada seseorang yang memaksa-maksa dalam perkara agama ini kecuali dia tidak akan mampu melakukannya. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita semua akan arti daripada rukhsah puasa ini dalam menjalankan ibadah puasa nantinya dan bermanfaat untuk kaum muslimin. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.